Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online. Persiapkan hati saudara sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga saudara terberkati dengan sikap mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi saudara. Jangan lupa like dan bagikan video ibadah online ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga turut bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara subscribe YouTube channel GBI Kristus Air Hidup, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi pengumuman ibadah online sepekan GBI Kristus Air Hidup. Doa subuh, worship from home, Selasa sampai dengan Sabtu jam 5 pagi. Ibadah wanita hebat, Selasa jam 6 sore. Ibadah doa malam, Kamis jam 7 malam. Ibadah Youth Era of Christ, Sabtu jam 6 sore. Ibadah sekolah minggu Fair Kids, Minggu jam 6.45 pagi. Ibadah raya umum online, Minggu jam 8 pagi dapat diakses melalui akun YouTube GBI Kristus Air Hidup. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan, dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Kristus Air Hidup dengan nomor rekening 465-800-9999. Demikian pengumuman ibadah sepekan online GBI Kristus Air Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita yang saat ini sedang beribadah online adalah orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama keluarga kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan Tuhan pikiran kami hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, selamanya Kau tetap Allah, Yesus Tuhan, Kau tetap Allah. Oh, kami memuji nama-Mu, haleluya. Oh,
berkesudahan, kasih-Mu Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Oh, mari naikkan syukur, sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, haleluya. Oh, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kami sembah, kami sembah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sama-sama pujikan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari angkat tanganmu, nyatakan Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu hidup di dalam kami. Benih ilahi ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan.
Tuntun kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti segala rancangan-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Engkau bukakan setiap mata hati rohani kami, supaya kami memahami apa yang Kau kehendaki. Pimpin hamba-Mu ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara tidak kedinginan pagi hari ini, amin. Tapi saudara semakin panas. Haleluya. Puji Tuhan, saya akan secara cepat menyampaikan sesuatu yang saya renungi berhari-hari saudara. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat membuka celah. Suara-suara dari iblis saudara. Dan memang ketika kita membuka celah, ternyata apa yang terjadi itu menjadi tawar hati dan kecut saudara. Dan ini saya waktu merasakan ada penurunan begitu, langsung saya bangkit. Saya sadar saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan hari-hari ini saudaraku, Tuhan menyatakan banyak hal kepada saya pribadi. Setiap malam mulai jam 2, jam 3 saya diajak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai pagi, sampai siang saya mulai menjalani hidup bersama Tuhan. Jadi doa 24 jam saya mau belajar. Dan saya mendapatkan sesuatu yang saya mau bagikan kepada saudara, yaitu kuasa perkataan. Amin. Saudara bisa siapkan catatan saudara. Ini luar biasa. Tema ini saudaraku pernah saya sampaikan juga, tetapi ternyata ini berkembang terus. Ketika saya merenungkan ini di mana ada roh kebangkitan, ada roh kehidupan saudaraku yang melanda hidup saya pribadi. Dan kuasa perkataan ini luar biasa, full power. Amin. Saudara, bila selama ini Anda sudah melakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak cukup baik, atau kita melihat orang-orang yang hidupnya dalam kelimpahan, kemudian mereka mengalami masa-masa sulit dan berjalan dari cobaan menuju cobaan. Ini saya bertemu dengan seseorang saudaraku, dan ketika itu kita video call. Orang ini sebetulnya hidupnya berkelimpahan luar biasa, bahkan berkali-kali support kami saudaraku Tetapi ada satu titik di masa-masa pandemi dan krisis ini, dia mulai mengalami penurunan saudaraku. Jadi memang krisis ekonomi ini sedang terjadi, tidak hanya melanda orang di luar Tuhan, tetapi orang-orang di dalam Tuhan juga. Amin. Tetapi saudara, ada satu perbedaan. Kalau orang di luar Tuhan sudah mungkin mereka cari jalan sendiri, bisa putus asa, akhirnya gantung diri, Tetapi orang yang di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh, saudaraku saya katakan yang sungguh-sungguh. Sebab ada juga orang di dalam Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, Kita dengar, saudaraku dia gantung diri juga, saudaraku Ini yang saya katakan orang yang sungguh-sungguh, ada perbedaan. Amin. Nah, bagaimana kita mengakhiri siklus yang tidak berujung ini? Mungkin pemerintahan kita bahkan seluruh dunia tidak tahu sampai kapan pandemi ini, Tidak tahu sampai kapan krisis ini. Tetapi itu semua harus terjadi. Karena apa? Itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita. Amin. Dan itu harus tergenapi. Tetapi percayalah, kita memang berada di dimensi yang baru. Amin. Ini dimensi ilahi, saudaraku. Di mana kita berjalan, open heaven terjadi. Amin. Kita sedang berjalan
di mana pintu surga terbuka. Jadi kita melewati pandemi dan krisis ini dengan penyertaan dari surga, penyertaan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita dipersiapkan untuk menjadi generasi supranatural. Yang mau jadi generasi supranatural, artinya di atas natural, saudaraku ya. Generasi yang ajaib, generasi yang dahsyat, generasi yang bisa melewati kemustahilan. Siapa yang mau, saudara, dipersiapkan? Coba angkat tanganmu. Haleluya. Apa di sini sudah ada yang putus asa? Apa di sini sudah ada yang kecut dan tawar hati? Saya percaya tidak ada. Amin. Saudara, api Tuhan, kalau engkau tangkap pagi hari ini, api Tuhan akan melanda engkau. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Haleluya, semangat saudara. Haleluya. Saudara, bagaimana kita mengakhiri, saudara? Ingat, ya, boleh dicatat. Destinimu tidak harus terlihat seperti sejarah masa lalumu. Dan destinimu bukan sesuatu yang mengulang masa lalumu. Amin. Amin. Ya. Kalau mungkin masa lalumu buruk, ya, percayalah destinimu tidak seperti masa lalu. Haleluya. Kalau masa lalumu dulu berkelimpahan, ya, tetapi berkelimpahan tapi tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, percayalah destinimu tidak seperti itu. Percayalah destinimu, ya, rencana Tuhan atas destinimu itu yang terbaik. Amin. Amin, saudara. Jadi jangan lemah, saudara. Ya, kita tidak akan mengulang masa lalu, tetapi ada yang lebih spektakuler dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, masa depan akan, mungkin banyak orang berkata begini, masa depan kita ya apa ya, sing sekolah mungkin saudara ya apa iki gak bisa sekolah, ya kan? Online terus, masa depan akan nampak terlihat seperti masa lalu, ya kan? Mungkin banyak orang sedang berpikir demikian. Bahkan masa depan tidak lebih bagus dari masa lalu. Dan mungkin ada yang berkata, waduh, masa depanku ini penuh misteri. Ya. Saudara, kita sering membatasi diri dengan perkataan-perkataan kita sendiri. Betul apa betul, saudaraku ya? Kita sering membatasi itu. Contoh, saudaraku ya. Oh, ini tidak akan mungkin semakin membaik. Ya kan, saudaraku, sering kata-kata itu loh, saudaraku. Ke depan akan semakin memburuk keadaanku. Terus ada mungkin, aduh bulan ini pasti aku gak ada pemasukan. Ada yang berkata begitu, waduh mati aku, matem kon. Ya opo iki bayar listrik, bayar PLN. Walaupun saudara ditutup begini, saya tahu saudara ada yang senyum-senyum. Pernah berkata demikian? Saudara, jangan batasi diri dengan perkataan kita sendiri. Amin. Saudara, perkataan kita, Tuhan berkata bahwa perkataan kita itu ada kuasanya. Kita buka langsung, saudara, kita baca di Amsal. Mari saudara. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Sudah mendapatkan katakan amin. Saya akan bacakan bagi saudara, ya. Nanti setelah Amsal 18 ini, ya saudaraku ya, tolong dipersiapkan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 supaya cepat. Amin. Ya, Amsal pasal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Perut orang dikenyangkan oleh apa? Sekali lagi, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Amin. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini firman Tuhan. Amsal berkata, selalu ya, perutmu itu apa tadi? Coba ditampilkan lagi. Apa? Perut dikenyangkan oleh hasil mulut. Amin. Coba maskernya diginiin. Ini supaya sadar kenapa Tuhan buat engkau memakai masker, saudara. Amin. Karena seringkali engkau membatasi dirimu dengan perkataan-perkataanmu sendiri. Amin. Oleh Tuhan, hari ini, tahun ini, saudara, kita dibuat tutup mulut semua. Amin. Untuk bisa merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Haleluya. Saudara, saya dibukakan rahasia firman Tuhan ini. Saya tersentak. Ya, saya merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, luar biasa. Ya. Setiap pagi, saudara mulai, ya, ketika engkau mulai memulai hari yang baru di setiap pagi, di subuh, ya. Jam subuh itu mulai jam 3, saudara. Ya kan, jam 6 itu masih dikatakan itu adalah hari baru. Jam 3 sampai jam 6. Saudara, mulai belajar untuk berkata-kata profetik. Amin. Bahasa Inggrisnya commanding your morning. Ya, commanding your morning. Commanding itu artinya perintah, ya, memerintahkan dengan otoritas, sebab kita punya kuasa. Haleluya. Perkataan kita itu ada kuasa. Perkatakan ini hari baru, hari kebangkitan, hari terobosan Tuhan terjadi. Aku orang yang diberkati. Setiap pagi saudara perkatakan itu. Perkatakan janji-janji Tuhan. Amin. Deklarkan, aku imamat yang rajani. Aku kepunyaan Tuhan. Aku dipanggil untuk diberkati. 1 Petrus tadi saudara, coba ayat 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Seberapa banyak jemaat yang ingin melihat hari-harinya baik? Coba angkat tanganmu. Oh, semuanya, puji Tuhan. Ia harus apa? Menjaga lidahnya. Sekali lagi pegang masker saudara. Jaga ini. Amin. Terhadap yang jahat. Terhadap bibir ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Yang suka menipu, yang suka bohong, saudara bertobat. Kalau engkau ingin hari-harimu baik. Amin. Dan ayat yang ke-9, coba kita ke atas sebentar saudaraku ya. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati sama-sama. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tidak akan berhenti memberkati saudara, sebab engkau dipanggil untuk diberkati. Untuk diberkati untuk apa? Bukan untuk diri sendiri saudara, tapi untuk menjadi saluran berkat, memberkati banyak orang. Amin. Luar biasa, ini panggilan kita. Saudara, untuk hentikan siklus yang tidak menentu ini, saudara catat. Yaitu dengan apa?
kuasa perkataan, dan kuasa dari imajinasi kita. Amin. Kuasa perkataan dan kuasa dari imajinasi kita. Haleluya. Ya, ingat saudara, dirimu adalah apa yang kau katakan tentang dirimu. Coba saudara catat itu. Dirimu adalah tentang apa yang kau katakan tentang dirimu. Firman Tuhan ini jelas. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Jadi kalau engkau memperkatakan aku miskin, aku miskin, aku miskin, demikianlah engkau jadinya. Ngerti saudaraku? Ini yang saya maksud. Dirimu adalah apa yang kau katakan tentang dirimu. Amin. Apa yang harus kau ubah sekarang? Saudara, apa yang harus kita ubah sekarang? Tuhan mau ya kita supaya memiliki kontrol atas pemikiran. Ini yang saya katakan kuasa imajinasi. Saudara, kita harus memiliki kontrol kepada pemikiran atau pikiran kita. Itu catat baik-baik. Saudara, ternyata ya, pikiran adalah faktor utama. Ya, faktor utama untuk mengendalikan perkataan. Betul? Betul ya? Ya, semua berasal dari pikiran. Baru kita memperkatakan. Betul saudaraku ya? Kalau pikiranmu diisi dengan konten-konten negatif, berita-berita negatif, saya percaya perkataanmu akan mengeluarkan hal yang sama. Amin. Ini pahami betul saudaraku ya. Itu faktor yang utama yang bisa mengendalikan perkataan saudara. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kontrol pikiran kita. Harus selaras dengan firman Tuhan. Amin saudara. Seperti yang saya saksikan di awal, ketika saya membuka celah pikiran saya dengan berita-berita, saudaraku ya, itu bisa membuat kita terpengaruh. Oleh sebab itu, saudaraku ya, saya langsung meng-cut dan saya tidak mau mendengar itu semua. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Sebab apa? Tuhan pernah berkata kepada Joshua, Joshua, kalau engkau ingin berhasil dan beruntung, ya kan, menjalani untuk masuk tanah perjanjian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan berkata begini, engkau harus merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan. Amin. Memperkatakan. Kalau bahasa Inggrisnya memperkatakan ya dengan mulut, ya dengan kata-kata, saudaraku. Ya, siang dan malam kita memperkatakannya, saudaraku. Setiap kali kita ingat firman Tuhan, katakan, saudaraku. Dan itu saudaraku, ini lagi saya hidupi. Dan saya percaya saudara, perkataan kita bisa mengubahkan keadaan ini. Amin. Saudara, kalau kita bersatu hati, mungkin di sini beberapa ratus orang, kalau kita bersatu hati memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, saya percaya kok COVID-19 tidak akan lama lagi berakhir atas Indonesia. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya, dan itu faktor utama, yaitu pikiran. Dan faktor yang kedua yang mempengaruhi kenyataan, yaitu apa? Kuasa perkataan. Tulis, amin. Jadi pikiran itu faktor utama mempengaruhi apa? Perkataan. Kemudian faktor yang kedua, perkataan itu akan mempengaruhi kenyataan. Amin. Ini pelajaran yang bagus, saudaraku ya. Saudara harus tanamkan dalam pikiran saudara. Ya, kita disiplin mengendalikan pikiran, ya. Dengan apa? Kita disiplin untuk supaya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berdoa. Kalau mungkin ada saudara di pikiranmu orang-orang yang minta bantu doa, saudaraku ya. Saudara mulai ya, dalam pikiranmu ada imajinasi, mulai imajinasikan bahwa masa depanmu itu luar biasa dan orang yang engkau doakan akan dipulihkan. Itulah yang namanya disiplin, secara terus-menerus, konsisten. Amin. Jangan berhenti berdoa. Saya percaya mungkin berbulan-bulan engkau berdoa belum ada jawaban. Bahkan saat ini Surabaya mungkin
kurvanya semakin naik COVID-19. Sudah kita berdoa, sampai engkau kesel mungkin sampai. Tetapi sekarang engkau harus semangat lagi, amin. Disiplinkan diri, on fire. Sebab apa? Kita ini sedang berjalan di open heaven, saudaraku. Surga sedang terbuka dan kita berjalan dalam kemustahilannya. Bukan lagi kita, saudara, tetapi Tuhan yang bekerja di depanmu. Amin. Coba tangannya begini. Tangannya begini semua. Tuhan ada di depanku. Jangan takut. Amin. Jangan berhenti berdoa. 2 faktor ini kuasanya besar. Disiplinkan pikiranmu, engkau akan mempengaruhi perkataanmu. Disiplinkan perkataanmu, maka akan mempengaruhi kenyataanmu. Amin. Saudara, saya bikin satu bagan ya tadi malam, saudara. Mungkin ini untuk supaya kita ini bisa mengingat ya. Dengan baik, boleh ditampilkan. Saudara, seringkali pemikiran itu dipengaruhi oleh budaya, oleh lingkungan kita. Betul apa betul? Budaya kita budaya timur ya. Jadi pikiran kita ini saudaraku ya, pokoknya ada baju yang kurang kain gitu ya. Pasti pikirannya kalau budaya timur kan nggak sopan, betul ya. Tapi kalau budaya barat pikirannya itu biasa kan gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan pikiran ini. Sebab itu kita mulai sekarang kita harus hati-hati atas pikiran kita dan perkataan kita. Amin saudara. Ya, karena itu akan mempengaruhi kenyataan hidup saudara dan hidup saya. Ya, puji Tuhan. Coba, nah ini saudara. Lihat di sini. Katakan sama-sama. Jaga pikiran karena itu akan jadi perkataan. Amin. Lanjut ke atas lagi. Kemudian jaga perkataan karena itu akan menjadi tindakan. Amin, saudara. Ini saya bikin ini supaya saya ini bisa mengerti dan bisa mengingat terus. Jadi saya mau berjalan bersama dimensi baru ya Tuhan, bersama Tuhan, bukan lagi kita. Ini supaya saya ngerti, supaya saya ingat terus. Jadi jaga perkataan karena itu akan jadi tindakanmu. Kemudian apa? Jaga tindakanmu karena itu akan jadi habitmu atau kebiasaanmu. Amin. Kalau tindakan dilakukan terus menerus itu akan jadi habit, jadi kebiasaan. Amin. Kemudian lanjut, jaga habitmu karena itu akan jadi apa? Karakter. Akan jadi karaktermu. Amin. Lagi, lanjut, jaga karaktermu karena itu akan jadi apa? Destinimu. Ini kata-kata bijak, saudara. Dan ini sungguh luar biasa memberkati saya secara pribadi. Saya tidak mau berakhir ngenes, betul? Hidup ngenes. Sebab kita tuh rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan rencananya engkau akan dipanggil untuk apa? Diberkati. Jangan ada mental miskin lagi. Percayalah, kalau engkau jaga perkataanmu, ya jaga pikiranmu, saudaraku ya, percayalah. Destinimu akan nyampe. Amin. Amin. Ingat saudara, ya saya juga membaca ada seorang sains namanya Dr. Masar Emoto. Dia pernah bikin penelitian tentang kuasa perkataan dengan cara air ya. Air ya, yang satu dikatakan kamu baik, kamu seger, kamu luar biasa. Air yang terjernih dan bagus diperkatakan yang baik-baik. Kemudian air yang satu diperkatakan kamu jelek, bau, elek, saudaraku ya. Buruk gitu saudaraku ya. Kemudian apa yang terjadi? Penelitian itu selanjutnya dimasukkan ke lemari es. Saudara, semuanya dimasukkan ke lemari es dan dibekukan di sana. Dan setelah dilihat air yang tadinya diperkatakan secara positif, dengarkan baik. Secara positif apa yang terjadi?
air itu menjadi kristal yang terbaik, yang terindah. Dan yang satunya ya itu format kristalnya itu jelek sekali saudara, lobang-lobang gak karuan. Itu saudara, itu penelitian seorang dokter. Berarti firman Tuhan iya dan amin, tidak salah bahwa kata-kata kita itu ada kuasa. Amin. Tuhan itu menciptakan sempurna. Bukankah Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, ya saudaraku ya, atau ketika dia memperkatakan kepada bumi yang kosong, jadilah terang, maka jadi terang. Dan kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi perkataan kita penuh kuasa. Hati-hati. Sekali lagi kita masker kita letakkan tanganmu kepada masker. Haleluya. Ya Pak ya. Jangan perkatakan istrimu jelek. Jangan perkatakan dengan amarah, tetapi katakan kamu cantik. Kamu luar biasa. Maka istrimu akan semakin cantik. Iya Pak ya. Ibu-ibu juga begitu. Pak, kamu ganteng, Pak. Kamu gak gendut kok. Kamu six pack. Mungkin sekarang one pack, Pak. Tapi kamu pasti bisa six pack. Amin. Saudara katakan terus, kamu ganteng, kamu luar biasa. Maka itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Ya, saya dulu memperkatakan kepada diri saya belum dapat jodoh sampai umur 37 tahun, saudara. Ya, saya perkatakan, apalagi waktu ke Israel, di tembok ratapan, saya perkatakan, saudaraku ya, Tuhan menyediakan pendamping cinta Tuhan dan ganteng, saya gitu saudaraku ya. Saya tidak pernah memperkatakan wes gak apa-apa, biasa-biasa, gak apa-apa, gak pernah saudaraku ya. Saya dari kecil saya selalu mengatakan saya mau yang terbaik gitu ya. Saya selalu katakan aku pasti dapat yang ganteng. Dan akhirnya saudara perkataan saya jadi bumerang. jadi berkat ya. Amin. Makanya sekarang katakan positif ya. Jangan kalau butuh rumah, waduh sing kecil ya Tuhan enggak apa-apa wis cilik-cilian gitu ya. Cilik temen saudara. Tetapi kalau saudara katakan Tuhan, aku mau punya rumah di bumi yang cukup untuk orang banyak Tuhan. Karena aku mau rumahku jadi rumah doa. Wah, gitu saudara. Amin. Haleluya. Jadi semuanya ya itu berawal dari pemikiran. Makanya Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Pembaharuan budi itu bicara tentang pemikiran, dan pemikiran itu akan mempengaruhi perkataan, dan perkataan akan mempengaruhi apa? Tindakan. Tindakan akan mempengaruhi apa? Habit akan mempengaruhi apa, saudara? Karakter. Dan karakter akan mempengaruhi apa? Destinimu. Ingat bangsa Israel, perjalanannya waktu keluar dari Mesir, destininya jelas. Tuhan akan menyediakan tanah perjanjian, dan itu tanah yang diperjanjikan kepada Abraham. Karena apa? Tanah itu pernah diduduki Abraham, Ishak dan Yakub. Pernah tinggal di situ. Dan Tuhan berkata, ya, waktu Abraham hidup, tetapi keturunanmu akan diperbudak di Mesir. Dan itu harus digenapi. Amin. Amin. Seperti halnya kita sekarang, keadaan ini harus digenapi. Karena Tuhan sudah mengatakannya. Ya, menjelang akhir zaman akan ada kesusahan yang sangat besar. Ya, bangsa melawan bangsa. Kemudian gempa bumi. Terus apalagi? Krisis moneter. Penyakit sampar. Betul, saudaraku ya? Sama seperti Abraham, saudaraku. Diperkatakan nanti keturunanmu akan diperbudak. Tetapi setelah 400 tahun lamanya, keturunanmu akan keluar dan akan masuk ke tanah perjanjian itu lagi. Dan ketika saudara
mereka sudah keluar. Saudara, di padang gurun setiap hari selalu ada keluh kesah, selalu ada gerutu. Saudara, itu yang membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun hidupnya. Seharusnya bangsa ini hanya 14 hari dari Mesir ke tanah perjanjian, seharusnya perjalanannya itu 14 hari. Tetapi kenapa kok sampai 40 hari? Ternyata rupanya setiap hari ada gerutu, ada keluh kesah. Saudara perhatikan dan catat. Kalau engkau mulai memperkatakan negatif, keluh kesah, gerutu, hari itu engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau hari itu engkau memperkatakan sesuatu yang negatif, hari itu engkau tidak akan mendapatkan berkat. Ternyata bangsa Israel kenapa sampai 40 tahun? Harusnya 14 hari, Pak. Ternyata bertahun-tahun dan setiap hari selalu ada gerutu. Saudara, berkatnya tertunda. Yang seharusnya cepat, yang seharusnya hari itu dia mendapatkan berkat. Tetapi karena mulut tidak dijaga, perkataan kita tidak dijaga, hari itu apes, Pak. Amin. Siapa sini yang ingin mendapatkan janji-janji Tuhan? Coba angkat tangan sekali lagi. Saya ingin memastikan, saudara, ini tindakan profetik, ya kan? Saudara, catat baik-baik perkataanmu, menentukan. Setiap kata-katamu menentukan. Amin. Saudara, saya teringat di Pengkhotbah ayat yang kelima sampai Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai 2. Coba saudara, kita lihat di situ. Pengkhotbah. Coba Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik. Sekali lagi, menghampiri ke rumah ibadah untuk mendengar firman Tuhan itu lebih baik. Amin. Kemudian apa? Daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, jangan salah tangkap dan salah tafsir. Ya, oh berarti aku udah usah wes kolektor, udah usah perpuluhan, cukup aja mendengar firman Tuhan wes cukup. Bukan begitu. Saudara, ini ada satu perbandingan, ngerti ya saudaraku ya. Saudara mungkin sudah mengerjakan banyak hal, saudaraku ya, tetapi hatimu tidak melekat kepada Tuhan, hatimu tidak menyukai firman Tuhan, ya kan? Tidak mau mendengar, tidak mau merenungkan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Itu sia-sia, Pak. Amin. Ini yang dimaksud Tuhan. Terus kemudian gini, janganlah terburu-buru. Ini pasal 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan apa? Perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat yang kedua, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Saudara perhatikan di baik ayat yang pertama tadi. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Saudara, banyak orang sedang menggerutu. Banyak orang sudah menyalahkan Allah. Allah jahat, Tuhan jahat. Ya mana mujizatmu, mana gitu saudaraku. Mungkin saudara sudah mulai menentang begitu, tapi di sini tidak ada. Ini di sana. Sayangnya di sana itu banyak yang kesini, itu loh. Ya kan, saudara. Saudara, ini saudara yang dimaksud Tuhan. Tuhan kita di sorga, kita di bumi. Jangan sekali-kali kita tidak percaya kepadanya. Amin. Itu yang saya maksudkan kepada saudara. Karena banyak orang berkeluh kesah seperti bangsa Israel. Saudara, hari itu tertunda. Dan saya percaya COVID juga demikian. Saudara, ayo ya. Mari kita perkatakan Indonesia dipulihkan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Agenda Tuhan harus digenapkan atas Indonesia. The Third Pentecost itu memenuhi aku. Amin.
Saudara, setiap pagi Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Saudara, saya tidak akan memperpanjang, tetapi ada satu kita belajar dari Daud ketika menghadapi Goliat. Saudara, ini ayat 1 Samuel, ya, ini firman Tuhan yang ditulis tentang kisah Daud dengan Goliat. Goliat adalah seorang raksasa. Saudara, perhatikan perkataan Daud. Saya tertarik dan teringat ini, saudara. Ya, itu 1 Samuel di pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Bacakan bagi saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku, perhatikan kata-kata Daud, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perkataan Daud luar biasa, amin. Dia membesarkan Tuhan. Jangan membesarkan COVID lagi, saudara. Sadaro, haleluya. Haleluya. Kok lemes? Apa saudara masih takut? Ya, jangan besarkan masalah. Sebab Tuhan Allah semesta ada di depan kita. Amin. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan. Jangan lupa. Amin. Amin, saudara. Kita imamat yang raja nih, kita memerintah bersama raja di atas segala raja. Kita orang diberkati untuk menjadi berkat. Perkatakan terus, dan sakit, penyakit, virus semua lenyap dalam nama Yesus. Saudara, saya pernah tidak memperkatakannya. Akhirnya saya semakin turun dan semakin turun, saudaraku. Tetapi saya sadar bahwa kuasa perkataan itu harus tetap ada. Dan kita penuh iman dan percaya. Amin. Katakan terus, saudara. Hari ini juga aku akan memberi mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Ayat yang ke-7, dan supaya apa? Segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab apa? Sama-sama. Di tangan Tuhanlah apa? Pertempuran, dan Ia pun apa? Menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud berkata kepada Goliat. Mari saya undang pagi berdiri. Kita mau berkata kepada COVID-19. Kita akan berkata kepada krisis ekonomi. Saudara, pasti ada perbedaan. Orang yang di dalam Tuhan maupun yang bukan di dalam Tuhan. Ada perbedaan. Perbedaannya yang di dalam Tuhan disertai Tuhan. Perbedaannya di dalam Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Iralamaya rasyakara ramaya ras. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap perkataan kami. Engkau akan mengurapi setiap hati kami. Dan aku percaya urapan Roh Kudus-Mu bekerja dahsyat atas kehidupan umat-Mu. Biarlah umat-Mu Tuhan boleh berkata-kata positif, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan janji Tuhan, firman Allah yang dan amin. Aku percaya Tuhan, umat-Mu akan seperti Joshua dan Kaleb, menikmati, oh Tuhan, tanah perjanjian yang Kau janjikan. Dan hari-hari ini kami sedang melewati dan menghadapi tantangan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati umat yang saat ini Tuhan bersekutu. Mari Tuhan Kau bekerja, mari Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keterpurukan, mereka yang dalam putus asa, Engkau ubahkan dengan firman Tuhan ini, supaya mereka bangkit dan memperkatakan hal-hal yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan, dan mengisi hati mereka dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, janji Tuhan yang berlaku bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa,
yang krisis saat ini. Oh Tuhan, aku percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Pintu terbuka, pintu surga terbuka, dan aku percaya sumber-sumber akan Engkau alirkan kepada mereka yang percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terjadi sesuai apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, kami mau mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama yang siap memuji nama Tuhan. Katakan amin. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari menari bagi nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sukacita saudara diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Tetap kuat ya. Tetap kuat. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Ya, perjalanan kita masih jauh saudaraku. Ya, masih ada kesempatan. Dan percayalah kita akan menjadi terang dan garam akan dunia yang gelap ini. Itu akan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sedang melihat umat-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau mengulurkan tangan atas kami Bapa. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi segenap hidup kita. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati studimu, diberkati lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, semua diberkati. Dan percayalah,
dengan anugerahnya Tuhan menyinari engkau dengan sinar daripada wajahnya. Saat ini melingkupi kita, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran. Terima berkat dari Allah Bapa. Yang percaya sudah terima, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan.